Selamat datang adik-adik sekolah minggu. Ayo datang ke mimbar, mau didoain bersama-sama. Mari katakan jalan serta Yesus. Haleluya. Mari adik-adik sekolah minggu, maju. Mari kita nyanyi bersama-sama. Hey! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hey! Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Mari semua bernyanyi. Semua bernyanyi. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ayo semua nyanyi. Jalan sertanya. Amin. Setiap hari. Amin. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, membuka ibadah kita, dan juga berdoa buat anak-anak yang ada di depan, yang mereka akan beribadah juga di bawah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, biar berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak yang ada di depan kita. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas mereka satu persatu. Saat mereka beribadah pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah hati mereka, Engkau yang menyatakan pribadi-Mu buat mereka Tuhan, membawa mereka semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mempercayai Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak ini. Ketika mereka beribadah, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan firman Tuhan, dan berjumpa dengan kasih Tuhan melalui kakak-kakak Joy Kids yang mengajar, yang melayani mereka. Tuhan juga yang mengurapi mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, dan pengurapan Tuhan atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat ibadah kami pagi hari ini juga menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang melawat setiap kami saat kami memuji Engkau Tuhan hadir dan bertahta. Saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan yang menjamah dan mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami hanya ke tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Selamat beribadah adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu, terima kasih ya, pelayanannya luar biasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan, mari kita bersuka cita bersama-sama hari ini. Mari kenaikan syukurku kepada Tuhan hari ini. Haleluya. Mari katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, Lebih kuat dari dosa. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Kasih yang menemukanku, Selamatkan. selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saat
kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Jesus. kita. Kita mau Thank you. katakan bahwa kasih Allah tak bersudahan dalam kehidupan kita. Rahmatnya yang selalu baru setiap paginya. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Mari angkat pujianmu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Boleh lebih semangat lagi, katakan kasih Allah. Say. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya, haleluya. Mari bersorak-sorai bersukacita buat Tuhan kita. Angkat pujianmu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Mari semua Tuhan saja, angkat pujianmu. Dengan sukacita ku kan menari. Come on, hey, hey. Dengan sorak Boleh lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Yes. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan lebih semangat. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, Sang Raja. Selamanya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nikmati hadiratnya lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih dalam lagi. Yes. Saat ini ya Roh Kudus, beracara atas ibadah kami. Amen. Bertahtalah atas setiap pujian kami. Kami rindu dibentuk, kami rindu dipenuhi, dan kami rindu dijamah oleh kasih-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Bekerjalah saat ini ya Roh Kudus. Bekerja. Haleluya. Shikiala bayara baya, shikiala bayara. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau
bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas. Tuhan angkat hati, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ini kami Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita.
kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan Roh Kudus-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa-Mu mulai bekerja saat ini ya Tuhan. Mari hampiri setiap umat-Mu saat ini. Mari hampiri kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Amin. Kami yang mulai kekeringan rohanian kami Tuhan. Kami yang mungkin mulai kelelahan Tuhan secara rohani. Mungkin kami sedang mengalami keputusasaan Tuhan. Mungkin kami sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang begitu berat Tuhan, yang begitu besar. Saat ini ya Tuhan, jamah umat-Mu Tuhan, jamah jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka kepelukan-Mu ya Bapa. Berikan mereka kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang terjadi tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah nama Yesus yang kami tinggikan. Biarlah nama Yesus yang kami muliakan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Amen. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Ya, buka hatimu. Yes. Yes. Thank you. Ya, saat ini izinkan Roh Kudus menyentuhmu. Saat ini izinkan Roh Kudus menjamahmu. Sikialabaya rabalabaya rabalalabaya rabaya syeh. Sikialabaya rabaya 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 Kinanamu lama ya syeh. Hallelujah. rabalabaya rabaya rabaya laya rabo. Thank you. Rabaya rabaya syeh. Hallelujah. Mari bangun hubungan secara pribadi dengan Allahmu pagi hari ini. Biarkan kekudusannya melingkupi setiap kita. Kuasanya terus nyata buat setiap kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Biarkan kita tenang di dalam. Dan biarkan kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam kedaulatannya.
You are holy. Thank you, Lord. Are you Lord God? Thank you, Almighty. Thank you, Lord. 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 Amin. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Yes. Woo. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau terus mau bekerja buat kami, Bapa. Wow. Yes, lawatanmu begitu dahsyat. Kami boleh merasakan kasih-Mu, Roh Kudus. Come on. Yes. Hede bola kasih. mengalir lagi, menembus masuk ke relung hati. Kami bebaskan Kau berbicara, Yesus. Yes. Berarti kini namun apa ya terus mengalir. Come on. Come apa ya ini. Wow. Yes. Kita boleh kasih. Kalau mau apa ya yes. Kau terlebih rindu berbicara buat setiap kami, Tuhan. Kau tak kasih kini. Thank you. Yes. Wow. Ipratikin ini moya syiki. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kau terus mau tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Kau terus mau berdaulat atas hidup kami, Bapa. Sebab Engkau Alfa dan Omega. Apa ya? Kami siap terima kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang telah Kau utus, Kau urapi. Mari Kau bebas berfirman, Tuhan. Kami siap mendengar dan bahkan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Thank you, Jesus. Kuasai setiap kami. Kami juga ingin memberi untuk kerajaan-Mu. Untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu kami ingin memberi. Kami mau memberi dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa, sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa melalui QR atau transfer melalui bank yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua.
Senang sekali saya bisa berkumpul dengan keluarga besar GBI Basilea di tempat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Jemaat dan seluruh pengurus yang masih mempercayakan saya untuk bisa berbagi firman pagi hari ini. Ini adalah sebuah kehormatan bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dengan keluarga besar di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kata orang tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal belum tentu juga disayang. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Carmelia Suryanto. Saya adalah putri dari almarhum Pendeta Markus Tan Suryanto, atau lebih dikenal dengan Pendeta Markus Tan. Beliau adalah pembicara dan juga penulis buku lebih banyak berkisar tentang tradisi Tionghoa dan iman Kristen. Saya saat ini membantu melayani di GBI Alberta di daerah Sunter Indah. Kalau Bapak Ibu suka wisata kuliner, nah Bapak Ibu biasanya tahu di sana banyak tenda-tenda makanan yang nikmat-nikmat. Ketika mereka menjajakan makanan-makanan rohani yang mengenyangkan perut, gereja mungil kami terselip di antaranya. Kami menyediakan makanan-makanan rohani yang mengenyangkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah tentang disiplin rohani. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat mengapa kita terkena disiplinnya Tuhan. Apa sih yang terlintas dalam benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Bagi beberapa orang, aduh ini gak asik banget sih khotbahnya, kok tentang kayak gini disiplin. Malah bagi segelintir orang, disiplin bukan kata yang menjadi favorit, bukan kata yang disukai, bukan kata yang pengen didengar, apalagi dikerjai, karena diasosiasikan dengan makna yang kasar, makna yang tegas, makna yang keras, makna yang gak enak deh, cenderung negatif. Nah, bila kita melihat dengan perspektif yang benar, kita bisa menemukan bahwa kata disiplin itu punya arti yang sangat bagus untuk kita pelajari di dalam kehidupan kita. Nah, kata disiplin ini berasal dari kata Latin disere, artinya belajar. Nah, dari kata tersebut kemudian berkembang menjadi kata disiplina. Nah, pengajaran atau pelatihan. Lalu berkembang lagi dari kata menjadi disciple dalam bahasa Inggris yang artinya pengikut atau murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ini kemudian mengalami perkembangan makna seperti kepatuhan terhadap peraturan dan juga pelatihan untuk taat kepada aturan. Tidak terkecuali dalam kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, setiap orang perlu melakukan disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu apa sebenarnya? Ya, seperti tadi pagi saya agak ciong dengan alat-alat teknologi begitu ya. Disiplin rohani adalah semua perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohaninya. Ya termasuk kita yang lakukan sekarang ini dengan ibadah, dengan baca firman, dengan doa. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai kedewasaan rohani secara maksimal. Itulah sebabnya perlu disiplin. Nah, tujuannya apa kita melakukan disiplin rohani? Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerohanian seseorang yang telah percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupnya. Jangan lupa kata satu-satunya ini penting ya Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya tapi tidak menjadi yang satu-satunya. Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat uang, Bapak Ibu Saudara pasti punya uang ya. Kok geleng semua? Giliran ngomong uang langsung semua pada geleng. Saya juga ikutan geleng kalau begitu. Berharap ada yang ngasih gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun sekarang kita masuk di dunia cashless, tapi kita pasti punya uang di dompet kita. Karena untuk bayar parkir nggak bisa cashless begitu. Bang, QR-nya mana bang? Nggak bisa gitu kan, mesti tetap ngasih duit tunai begitu ya. Waktu kita melihat uang, entah itu uang logam atau uang kertas, Bapak Ibu Saudara pasti melihat dua sisi di mata uang tersebut, betul? Nah, ada yang bingung, kok uang saya cuma satu sisi ya, sebelahnya kosong. Itu namanya uang palsu Bapak Ibu Saudara, nggak laku. Nah, tanpa salah satu sisinya saja uang tersebut tidak akan memiliki nilai. Lalu hubungannya apa dengan disiplin rohani sih gitu? Nah, kedua sisi uang tersebut saling mengikat satu dengan yang lainnya.
Kalau yang satu nggak ada, yang satu juga nggak berlaku. Sisi yang belakangnya nggak ada, sisi depannya juga nggak berlaku. Lalu inilah cara kita untuk memahami karakter Tuhan. Seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Bahwa kasih dan keadilan Tuhan selalu beriringan dalam setiap tindakannya untuk mendisiplinkan kita. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih dan keadilannya yang mendisiplinkan bangsa Israel, umat pilihan Allah, yes. Tapi mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang auban, yang terus menerus berbuat dosa. Sehingga Tuhan perlu mendisiplinkan mereka. Yang pertama kita lihat, disiplin Tuhan bukan untuk melukai kita. Bukan untuk menyusahkan kita, bukan karena dia benci kita, tidak. Tetapi disiplin itu dilakukan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Mari kita baca Yeremia 12 ayat yang ke-7. Boleh saya minta tolong Pastor Lukas membacakan bagi kita semua, silakan. Yeremia 12 ayat yang ke-7, aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu hari ada seorang bapak yang dilaporkan bahwa anaknya ini ketangkap polisi karena mencuri di supermarket. Lalu ketika dia datang ke kantor polisi, yang diharapkan anaknya tentunya bapaknya akan datang ngebelain dia, bayar tebusan dan berusaha membebaskan anaknya, begitu bukan? Tapi ternyata yang dilakukan oleh bapak ini tidak seperti itu sama sekali. Dia malah membiarkan polisi itu, ya udah Pak, nggak apa-apa, tangkap aja anak saya, biar dia kapok, biar dia jerak. Sekarang dia baru mencuri satu hal kecil, satu barang kecil. Kalau dibiarkan, besok-besok mungkin dia akan jadi perampok bang, bisa jadi seperti itu. Pada saat itu dia mendisiplinkan anaknya dengan menyerahkan anaknya ke dalam tangan polisi. Apakah berarti bapak itu benci kepada anaknya? Kita sepakat untuk berkata tidak Bu, enggak dong, justru sebaliknya, karena dia sangat sayang. Hei, kamu salah, kamu jahat, stop sampai di sini, putuskan rantainya, jangan berbuat lebih jahat lagi, jangan berbuat lebih kejam lagi, jangan sampai kebablasan, sampai akhirnya jatuh terjerumus lebih dalam. Lalu hubungannya apa dengan ayat yang kita baca? Ketika Yeremia meminta Tuhan menghukum dengan berat umat Israel yang meninggalkan Tuhan, Tuhan mengabulkannya. Wah, Tuhan jahat kalau gitu ya. Oh, berarti Yeremia itu anak kesayangan Tuhan dong ya. Dia minta berdoa, Tuhan hukum dia, Tuhan hukum dia, Tuhan kerjakan, Tuhan kabulkan. Bukannya Tuhan itu maha pengampun ya, bukannya Tuhan itu penuh kasih ya, bukannya Tuhan itu gak pernah pilih kasih ya. Kok Yeremia minta bangsa Israel dihukum, Tuhan kerjakan, berarti Tuhan tuh jahat ya? Gak demikian Bapak Ibu Saudara, justru karena kasihnya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel sebagai bentuk disiplin kepada umatnya. Umat yang mana? Umat yang tidak setia dan tidak dengar-dengaran kepadanya. Hukuman yang diberikannya itu bukan karena kebencian, bukan karena Tuhan benci kepada bangsa Israel. Enggak, mereka umat pilihan Allah kok, biji matanya Allah, kesayangannya Allah, tidak. Tetapi Tuhan memberikan hukuman karena Tuhan ingin didikan supaya mereka bertobat, supaya mereka jalannya enggak siksak lagi, supaya mereka enggak melenceng ke kanan ke kiri lagi, tapi mereka bisa jalan lurus. Coba Bapak Ibu Saudara melihat orang-orang yang ngangon bebek. Bebek tuh saya lihatnya di piring Bu, itu lain, udah matang, itu enak ya bebek, lain. Oke, gantilah. Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang ngangon domba? Domba itu saya lihatnya udah disate Bu, aduh makanan terus, emang udah gini hari begitu ya. Nah oke, kita anggaplah Bapak Ibu Saudara googling lah ya gitu. Pernah lihat orang ngangon bebek, pernah lihat orang ngangon domba. Waktu mereka tidak jalan lurus, apa yang dilakukan oleh gembalanya atau pengangonnya? Harusnya tujuannya ke sana. Bebeknya belok ke sini. Didiemin? Enggak. Pasti kan hus, langsung disambit. Hus. Supaya apa? Supaya jalannya lurus menuju ke tujuan yang sudah dikehendaki. Begitu juga yang Tuhan kerjakan. Kalau kita menerima disiplin Tuhan di dalam hidup kita, artinya jalan kamu udah gak lurus. Colek sebelahnya kiri kanan, jalan lo masih lurus gak? Nah,
jangan marah, jangan baper, jangan ngambek. Waktu Tuhan kasih disiplin, coba lihat anak kita, coba lihat cucu kita. Waktu dia salah, dibilangin cembetut, seneng gak kita sebagai orang tua? Dibilangin malah cembetut. Kalau dibilangin tuh dengerin biar pinter. Kalau gak pernah dengerin mana bisa pinter. Sekarang dibilangin biar pinter, atau kalau udah pinter ngajarin orang lain. Begitu kan? Coba lihat cucu kita kalau dibilangin, oma nih cerewet, opa nih cerewet, biarin aja aku mau makan Indomie tiap hari kek, terserah aku. Kita tidak jadi senang ketika kita menegur mereka untuk hal-hal yang salah. Apalagi ketika menegur mereka untuk hal-hal yang jahat. Tuhan itu Bapa kita yang setia, amin. Terus kenapa kalau ditegur Tuhan jadi marah? Kenapa kalau ditegur Tuhan jadi ngambek? Kenapa kalau ditegur dari khotbahnya tersinggung, nggak ke gereja lagi? Emang gereja di sini doang, gereja lain banyak, gue pindah ke gereja lain. Gue nggak mau datang kalau pendetanya yang itu lagi yang khotbah, nggak enak, nyakitin kuping, nyakitin hati. Khotbahnya tuh mestinya yang lucu-lucu. Begitu pulang ditanya, khotbahnya apa tadi? Nggak tahu, yang lucunya doang yang gue inget. Khotbahnya udah gue balikin sama pendetanya biar dikhotbahin di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, kita harusnya bersyukur punya Allah yang begitu setia. Bapa yang perhatian terhadap umatnya. Makanya kalau ditegur jangan baper, jangan ngambek. Karena itu adalah bukti betapa Dia mengasihi kita. Tuhan bisa gak membinasakan kita? Bisa banget. Begitu kita gak ke gereja, jelder, dihajar pakai petir, mati. Begitu kita lupa berdoa, jelder, tanah terbelah, kita masuk ke dalamnya. Bisa gak? Bisa banget. Tapi Dia lakukan itu enggak? Enggak. Udah berapa hari enggak berdoa? Udah berapa hari enggak baca Alkitab? Udah berapa minggu baru hadir lagi di gereja? Udah berapa minggu enggak ikut ibadah online? Udah berapa kali menghindar dari pelayanan? Adakah Bapak Ibu Saudara dihajar pakai petir? Adakah tanah terbelah dan Bapak Ibu Saudara masuk ke dalamnya? Pasti enggak. Karena kalau itu terjadi, enggak mungkin ada di sini mendengarkan khotbah. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bisa mendengarkan khotbah pagi hari ini, yang emang kedengaran gak enak di telinga dan tidak memanjakan telinga kita karena bicara tentang disiplin, itu artinya Tuhan masih mengasihi Bapak Ibu Saudara. Terbukti juga yang Tuhan sayang itu bukan cuma umat Israel. Ya iyalah wajar kalau kita sayang kepada anak kita, wajar banget. Kalau yang gak wajar tuh kita gak sayang sama anak kita. Kita sayang sama cucu kita, wajar banget. Tapi kalau kita udah sayang sama anak tetangga seperti menyayangi anak kita sendiri, itu agak-agak luar biasa. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia lakukan hal itu loh. Bukan cuma umat Israel yang Dia sayang, tapi Dia berikan kesempatan untuk bertobat juga bagi orang-orang musuhnya bangsa Israel. Dalam Yeremia 12 ayat 15 sampai yang ke-16 Dia katakan, tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Bukan cuma umat pilihan yang Tuhan sayang, tapi di luar umat pilihan juga Tuhan sayang. Kalau terhadap umat pilihannya, umat yang bukan pilihannya saja, Tuhan berikan begitu banyak kesempatan. Apalagi terhadap bangsa Israel dan kita, Israel rohani saat ini. Jadi yang pertama, disiplin itu membuat kita menjadi lebih baik. Jangan baper, jangan ngambek, nggak usah tersinggungan. Yang kedua, apa yang bisa kita lihat di sini? Ting, boleh tolong dibantu? Ini agak ciong sama saya nih. Ya, oke. Yang kedua, terima konsekuensinya, terima akibatnya kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 21 ayat 1 sampai yang ke-10. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah, ini semua kisahnya tentang bagaimana
Raja Sedekia itu memohon kepada Nabi Yeremia ketika mereka dikepung oleh Raja Nebukadnezar atau bangsa Babel. Kemudian mereka bilang, Yeremia tolong dong mintain Tuhan supaya itu semua dikalahin. Kan Tuhan dulu pernah lakukan juga. Kapan? Itu Tuhan dulu Hizkia ditolongin waktu zaman Nabi Yesaya. Sekarang saya juga dong. Bukankah kita juga sering berkata seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, tuh penyakitnya dia disembuhin yang parah. Kok penyakit saya nggak disembuhin? Tuhan tuh usahanya kok diberkatin, kok saya enggak? Tuhan pelayanannya kok berkembang, kok saya gini-gini aja? Tuhan doa saya kok nggak dikabulin, doa dia kok dikabulin? Seharusnya bukannya Tuhan seneng ya kalau kita anak-anaknya minta tolong sama dia, sehingga dia akan dengan senang hati menjawab. Kalau kita punya anak, punya cucu, minta tolong sama kita seneng nggak? Oma, iya sayang, tolong dong bikinin telur ceplok. Oh iya sayang, satu aja. Aduh satu mana cukup, 12 ya oma bikinin, goreng ya biar kenyang, biar sehat cucu oma. Boro-boro bukannya sehat malah bisulan cucunya. Kita senang ketika anak kita, cucu kita datang ke kita minta tolong, walaupun mungkin cuman minta digorengin telur ceplok. Jangan salah ngomongnya ya, telur ceplok, gak boleh pakai agak pelo-pelo dikit gitu. Tapi ketika anak kita datang ke rumah tetangga misalnya, Tante punya makanan enggak? Aku lapar, minta nasi putih dong. Kalau kita orang tua yang normal kita akan maaf ya Jeng, pulang, bikin malu aja, nasi putih minta sama tetangga, pulang. Makan sama garam tetap aja di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga begitu. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, harusnya Tuhan senang dong. Ada yang minta tolong, minta dibebasin, tapi dalam perikop itu Yeremia 21 ayat 1 sampai ke 10 yang nanti semoga Bapak Ibu baca di rumah begitu ya. Nabi Yeremia itu mewakili Tuhan menyampaikan no. Tidak ada pengabulan doa. Tidak akan ditolong. Kamu akan terus diserbu oleh bangsa Babel. Kamu akan ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Kenapa? Oh Tuhan jahat dong. Kenapa? Karena memang Tuhan itu sengaja, sekali lagi saya katakan, Tuhan itu sengaja mengirim bangsa Babel justru untuk menghukum kejahatan bangsa Yehuda yang pada saat itu keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat. Kalau kita lanjut baca pada pasal Yeremia pasal 21 sampai yang ke-25, itu nubuatan Nabi Yeremia pada masa pemerintahan Raja Yoyakim dan Raja Sedekia secara bergantian. Semoga Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti di rumah. Nah, pada bagian tersebut kita baca, bukannya bertobat, mereka minta supaya udahlah Tuhan, kabulin aja. Kenapa? Karena mereka meremehkan Tuhan. Tuhan tahu loh waktu kita berdoa sungguh-sungguh apa enggak sungguh-sungguh, betul apa benar? Terus kenapa kita ngiri kalau yang satu doanya dikabulkan, doa kita nggak dikabulkan? Kan kita tahu doa kita itu sungguh-sungguh minta sama Tuhan, sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, atau sekedar meremehkan Tuhan. Yang penting gue berdoa, ntar juga dikabulin. Yang penting gue rajin ke gereja, sungguh-sungguh nggak sungguh-sungguh juga dikabulin. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau manusia aja bisa bicara seperti itu, apalagi Tuhan yang Maha Tahu. Nah, di satu sisi, disiplin yang keras membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah dan juga disembah oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah main-main dengan dosa. Tadi pagi saya katakan tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Kita aja yang mengexcuse diri, kita aja yang bikin alasan. Bagi Tuhan dosa adalah dosa. Tetap ada hukumannya. Tapi di sisi lain justru lewat hukuman ini Tuhan masih memberikan jalan pengampunan. Buat siapa? Buat yang bertobat. Tandanya apa? Kalau sungguh-sungguh bertobat mereka rela didisiplinkan. Kalau sungguh-sungguh mereka bertobat mereka rela pasang badan. Tuhan, ini aku yang berdosa, aku yang bersalah. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalau emang Tuhan mau hukum, hukum. Kenapa? Karena kita percaya kasih dan keadilan Tuhan itu berjalan berbarengan. Kasih-Nya membuat kita bisa diampuni, keadilannya mendisiplinkan kita. Nah, inilah pesan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia kepada umatnya. Kalau mau selamat, kalau kalian sungguh-sungguh bertobat, tunjukkan. Gimana caranya? Menyerahlah pada penawanan Babel. Karena Babel itu Tuhan yang kirim. Kesulitan itu Tuhan yang izinkan. Sakit penyakit itu Tuhan yang kirimkan.
Apakah Bapak Ibu Saudara tidak paham bahwa kesulitan, sakit, penyakit, masalah, tantangan, penderitaan, kehilangan, kesusahan di dalam hidup kita terjadi begitu saja? Seolah-olah Tuhan tutup mata? Tidak. Kalau itu bisa terjadi di dalam hidup kita, pasti atas izinnya Tuhan. Yang perlu kita lakukan, cek diri kita. Itu terjadi untuk meningkatkan level kerohanian kita, atau itu terjadi atas izin Tuhan untuk mendisiplinkan kita karena jalan kita mulai tidak lurus. Yeremia 21 ayat 8 sampai yang ke-9. Boleh minta tolong Pastor Lukas membacakannya? Yeremia 21 ayat 8 sampai yang ke-9. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Terima kasih. Jelas kan? Lihat kan? Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan tidak pernah bermaksud menyusahkan kita, membinasakan kita dengan sengaja. Dilihat ada pilihannya. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, menyerah, ikutin disiplinnya Tuhan, ikutin prosesnya Tuhan. Tapi kalau kamu nggak ikutin, berarti tandanya kamu tidak benar-benar bertobat. Pilihannya ada di mana? Ada di Tuhan? No, Bapak Ibu Saudara. Pilihannya selalu ada di tangan kita. Mau pilih yang mana? Selamat, ikut disiplin Tuhan. Terima konsekuensi kita sudah berdosa. Terima hukumannya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu apa? Jalani, diproses dan dipulihkan, bertobat. Kalau tidak bertobat, maka Tuhan akan hajar lebih keras lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Saya suka dengan kata yang terakhir. Karena dimanapun saya berkhotbah, ibadah apapun, kata yang terakhir ini seringkali membuat mujizat. Yang sabu-sabu, satu buta, satu burem, langsung dicelikan kembali. Yang udah lemah, letih, lesu, lunglai, langsung disegarkan kembali. Khotbahnya apa nggak tahu, pokoknya dengar kata yang terakhir, mujizat terjadi. Seperti yang sekarang ini, yes, ada yang teriak, yes, yang terakhir. Padahal yang terakhir bisa 20 menit ke depan lagi begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tergantung poin dan pembicaranya. Mohon izin ya Ibu Gembala. Ya ini beneran yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Karena itu yang belakang udah bagian siap-siap mau pulang. Masih lama, gue pulang duluan deh, bakmi udah nungguin keburu dingin begitu ya. Panjang sabar Tuhan tetap ada batasnya. Tuhan kita panjang sabar, amin. Ada batasnya? Ada. Kapan? Kalau nggak bertobat, ya itulah batasnya. Yeremia 25 ayat 1 sampai yang ke-14. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca perikop ini di rumah. Dicatat dulu sekarang. Nah ketika Yunus berkhotbah 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Sebenarnya di balik khotbah penghukuman itu masih tersirat kemungkinan Niniwe diampunin. Kalau Tuhan tidak mau mengampuni Niniwe, dia nggak akan kasih waktu 40 hari lagi ya. Dia langsung aja binasakan saat itu, dia langsung aja hukum saat itu. Tapi Tuhan kasih waktu 40 hari. Bisa dikatakan panjang, bisa juga pendek. Tapi jelas itu adalah masa anugerah. Masa kesabaran Tuhan masih diperpanjang. Masa Allah masih menambah kesabarannya. 40 hari lagi waktunya, deadline-nya. Selama lebih dari 40 tahun, Yeremia telah dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan lantang memberitakan firman Tuhan untuk mendorong pertobatan umat Allah Israel. Sebelum hukuman Tuhan itu dijatuhkan, mungkin dia dengan menangis, tapi 40 tahun juga tidak ada satupun orang yang bertobat. 40 tahun mendengarkan firman Tuhan, tidak ada satupun yang rela menjalani disiplin Tuhan. Tetap berkubang di dalam dosanya. Yeremia 25 ayat yang ke-6 berkata, juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ini Tuhan loh yang ngomong.
Kalau baca Alkitab Bapak Ibu Saudara keluar suara. Saya sekarang mengajar anak-anak saya untuk baca Alkitab dengan Alkitab karaoke atau Alkitab suara. Jangan pikir kalau karaoke, oh nyanyi-nyanyi, bukan. Alkitab ada suaranya, ada dramanya, ada backgroundnya dan seperti drama. Jadi lebih seru untuk membaca Alkitab dan kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan udah ngomong jangan timbulkan sakit hatiku. Kalau tidak aku akan mendatangkan malapetaka. Tapi panjang sabarnya Tuhan tetap ada batasnya. Waktu dia lihat tidak ada niat baik bagi bangsa Israel untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan dosa mereka. Saat itulah disiplin Tuhan tidak terelakkan lagi. Oh berarti kamu meremehkan ya. Oh berarti kamu tidak dengar-dengaran ya. Bukankah itu juga yang kita lakukan terhadap anak cucu kita? Mami bilangin ya, sekali lagi tuh handphone gak ditaruh, Mami sita ya. Apaan sih Mami gitu aja. Waktu handphone yang gak ditaruh, apa yang kita lakukan? Kita sita handphonenya. Tapi kita udah kasih kesempatan. Disinilah panggilan pertobatan berubah menjadi vonis hukuman. Kapan? Ketika kita meremehkan Tuhan. Ketika kita meremehkan masa anugerah itu. Disiplin yang dialami bangsa Israel itu keras dan panjang. 70 tahun pembuangan di Babel. Tapi itu akan berakhir. Tuhan akan kembali menyayangi mereka. Setelah apa? Setelah mereka menjalani disiplinnya Tuhan. Setelah mereka menerima hukumannya Tuhan. Dan Babel juga nanti akan dihukum. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari hal ini? Hukuman Tuhan dijatuhkan bukan sekedar untuk menghancurkan dosa yang kita lakukan. Tetapi justru lebih penting dari itu. Membawa orang-orang berdosa kembali kepada pertobatan. Tuhan gak butuh dosa kita, dia malah jijik terhadap dosa kita. Tapi dia mau orang-orang berdosa itu kembali kepadanya. Dan ketika seseorang sadar akan dosanya dan bertobat, dia harus bersedia menerima hukuman atau disiplin ilahi dari Tuhan. Supaya kembali dipulihkan, supaya kembali menikmati janji Tuhan, supaya kembali ke dalam kepelukan kenyamanan Tuhan. Hukuman Tuhan menjadi disiplin untuk memulihkan dan akhirnya memutihkan. Kan, ciong lagi kepencet. Tuh yang mana tuh? Boleh tolong dibantu? Nah. Hukuman Tuhan menjadi disiplin untuk memurnikan kita kembali. Kita yang tadinya berlumur dosa, kita kembali disucikan. Kita yang tadinya berbuat dosa, kita kembali diluruskan. Kita yang tadinya zigzag tidak lurus, kita kembali diluruskan. Untuk memurnikan dan akhirnya memulihkan kondisi kita kembali. Kondisi kita kembali seperti apa? Suci, layak, berkenan di hadapan Allah. Kembali kepada kesana sehingga Allah kembali punya relasi yang baik dengan kita. Hukuman Tuhan menjadi disiplin untuk memurnikan dan akhirnya memulihkan. Jangan baper, jangan keraskan hati. Dua aspek dari pribadi Tuhan, kasih setia dan keadilan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya beriringan, berjalan bersamaan dan selalu konsisten. Jangan bilang, oh Tuhan hukum saya berarti Tuhan gak sayang saya. Tidak. Oh Tuhan gak pernah mengasihi saya ya karena hukuman terus. Tidak. Peringatan bagi kita agar sungguh-sungguh hidup dengan taat dan hormat, kebalik. Peringatan bagi kita agar sungguh-sungguh hidup dengan taat dan hormat kepada Tuhan. Melalui firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat Tuhan bisa menjalani kehidupan yang baik. Bukan cuma di mata manusia. Bukan cuma di mata Tuhan. Bukan cuma bagi diri kita. Bapak Ibu Saudara jangan lupa. Kita ini sebagai garam dan terang dunia. Kalau kita tidak melakukan fungsinya kita, maka Tuhan akan mendisiplinkan kita. Karena Tuhan mau kita selalu memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama apa? Lupa. Yang kedua, nggak ingat. Yang ketiga, nggak dicatat. Ya amin buat firman Tuhan. Yang nyatet nanti boleh kasih lihat catatannya sama yang gak nyatet. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa ketika kami menjalani dosa, ketika kami berbuat dosa,
ketika kami jatuh di dalam dosa, bahkan ketika kami berkubang di dalam dosa, selalu ada hukuman Tuhan, selalu ada ganjarannya. Dan Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu panjang sabar, memberikan kami kesempatan lagi, dan terus memanggil kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami meremehkan panggilan pertobatan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami meremehkan kasih dan keadilan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami baperan, kami tersinggung ketika Tuhan mendisiplinkan kami. Mulai dari hari ini Tuhan, ingatkan kami dan terus ajar kami bahwa Tuhan mendisiplin kami supaya kami menjadi lebih baik lagi, supaya kami bisa menerima ketika kami berbuat dosa ada konsekuensinya, ketika kami melawan Tuhan ada hukumannya, ketika kami hidup tidak sesuai dengan yang Tuhan mau akan ada ganjarannya. Bapa di dalam surga, ampuni kami juga kalau kami menganggap panjang sabarnya Tuhan tidak terbatas. Kami terus meremehkan Tuhan, kami terus tidak mendengarkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini kami mau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami mau bertobat meninggalkan dosa-dosa kami. Kami mau dengan rela, dengan ikhlas menjalani disiplin yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Karena kami percaya selesai kami menjalani proses disiplin, selesai kami menjalani hukuman yang Tuhan berikan, maka Tuhan kembali akan memurnikan kami. Maka Tuhan kembali akan menyelamatkan kami. Maka Tuhan kembali akan mengembalikan posisi kami ke hadapan yang benar. Karena kami tahu Tuhan sayang kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang bisa kami dengarkan pada pagi hari ini. Karena kami percaya ketika kami mendengarkan firman ini, artinya Tuhan masih sayang kepada kami. Artinya Tuhan masih memanggil kami untuk bertobat. Bapa di dalam surga, kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya. Itulah sebabnya Engkau memberikan Roh Kudus yang hidup di dalam hati setiap kami, yang terus mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami, bahkan membangkitkan kami kembali ketika kami terjatuh. Sehingga semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Kristus Yesus junjungan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Ya jemaat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Pendeta Karmelia Suryanto yang sudah menjadi saluran berkat buat kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Ya, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan, haleluya. Ini konsekuensi dosanya, biasa begitu ya. Umumnya kita kalau kita berdosa, kita nggak pengen konsekuensi dosanya, tapi kita pengen dipulihkan langsung aja gitu ya, nggak usah konsekuensinya. Tapi ternyata untuk bertobat kita perlu dengan besar hati untuk menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Nah itu artinya kita mau sungguh-sungguh bertobat, tapi kalau kita nggak mau terima konsekuensinya, disiplin, berarti sebenarnya kita nggak sedang sungguh-sungguh mau bertobat. Ya pagi hari ini terima kasih sekali lagi buat Ibu Pendeta Karmelia, ya. Tuhan memberkati pelayanannya, gereja di mana dia melayani. Nah Ibu Pendeta Karmelia ini adalah teman waktu zaman-zaman youth saya, ya. Jadi kurang lebih seangkatan lah, walaupun lebih tua sedikit ya. Seangkatan dengan saya, dan ingat saya waktu masih pernah youth dan youth camp atau retret ya di Lembang, ya bareng-bareng sama masih muda kita ya, masih muda. Walaupun sekarang masih muda. Tapi sudah nggak muda juga ya, tapi puji Tuhan, Tuhan memakai kita semua ya, sampai hari ini ya. Ada yang lebih senior dari oma, opa, tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua ya, amin. Ada beberapa pengumuman buat kita semua. Yang pertama-tama mungkin nanti sore yang paling dekat adalah ibadah Basilia Professional Fellowship. Jadi hari ini di jam 4 sore akan ada ibadah BPF, ibadah Basilia Professional Fellowship dengan tema God's Will versus Free Will. Ya pembicaranya itu tuh yang lagi duduk tuh ya, itu pembicaranya.
Oke. Dan berikutnya adalah morning prayer di onsite di Sabtu pertama, setiap Sabtu pertama, yaitu Sabtu depan di tanggal 3 September ya. Jam 8 pagi, Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk bisa hadir di morning prayer onsite di gereja dan bisa menikmati doa pengurapan juga di hari itu. Ya, semua pelayan Tuhan sangat diharapkan untuk hadir. Dan jam 11-nya di hari Sabtu besok ini ada juga seminar yang dilangsungkan oleh BPF dan juga DES, ini kolaborasi, program kolaborasi. Silahkan, ada videonya. Wow, boros ya anak-anak muda zaman sekarang. Dan ada beberapa artikel loh yang mengatakan bahwa anak muda sekarang lebih konsumtif daripada generasi sebelumnya. Lalu, gimana ya caranya supaya kita bisa investasi? Masih cukup nggak ya? Yes, ini dia jawabannya. BPF dan DAS berkolaborasi menghadirkan seminar investasi dengan tema Smart Investing yang akan diadakan hari Sabtu 3 September jam 11 di GBI Basilea Menteng dengan pembicara Pastor Andre Imam dan Bapak Andi Harjono. Kami mengundang seluruh teman-teman dan jemaat Basilea terkasih untuk bergabung dalam seminar ini. Karena apa? Karena keren banget, akan membahas mengenai investasi yang tepat, bijak, dan juga alkitabiah. Kami tunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seminar ini akan diadakan dari Sabtu besok ya mendatang tanggal 3 September jam 11 siang di tempat ini. Ya, ada satu lagi pengumuman terakhir, yaitu ada berita duka cita, telah dipanggil pulang Bapak di surga, Ibu Lee Elnio. Ya, mungkin ibu-ibu yang paling kenal ini ya, Ibu Lee Elnio sangat aktif beribadah bersama-sama dengan kita. Kemarin beliau dipanggil pulang Tuhan ke surga pada usia 63 tahun dan hari ini sedang berlangsung ya mungkin ya jam 11 tadi adalah ibadah pemakamannya di TPU Menteng Pulo. Ya, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan sejati buat keluarga yang ditinggalkan, ya buat saudara-saudara atau sahabat yang dekat dengan Ibu Lee Elnio juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh ya, maaf, adakah first timer? Maaf Bapak Ibu, adakah first timer yang hadir pada pagi hari ini? Di atas, di bawah, yang baru pertama kali hadir. Dan kita juga boleh menyapa kalau yang ada di Zoom. Ya, oke. Shalom Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ya, ada Pak Chandra, ada Malaysia nih, Ivana, Ibu Anti, ya, Joen, Novi, Ibu Pak Karyadi, dan Pak Jeffrey juga yang lagi ada di luar kota ya. Ya, dia mengikuti secara Zoom. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini dengan menaikkan pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari sama-sama katakan pujian. Rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan Yesus, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku
Kami rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Yesus yang ku pegang teguh. Sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulatlah atas kami. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Berdaulatlah dalam kehidupan kami, setiap kami umat-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah yang punya rencana yang indah buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan ketika kami mungkin mulai menyimpang dari jalan-jalan yang seharusnya Tuhan tentukan buat kami, biarlah disiplin Tuhan datang atas kami, sehingga membawa kami boleh masuk kembali di dalam tracknya Tuhan, masuk kembali ke dalam jalan-jalan Tuhan, yang dimana ada janji berkat Tuhan, ada janji kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan buat setiap kami ya umat-Mu ya Tuhan yang mau datang dan bertobat. Dan pagi hari ini, siang hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Ya, firman-Mu Tuhan kami boleh hidupi di dalam kehidupan kami masing-masing. Biar kami menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang menghargai kebenaran firman Tuhan, menghargai firman Tuhan lebih daripada yang lainnya. Kami berdoa Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu yang turun atas kami pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Sebab kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh kasih karunia, kami butuh Roh-Mu Tuhan yang memenuhi kami, yang memimpin kami setiap waktu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bawa doa kami di hadapan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat bangsa yang dimana kami tinggal dan hidup di dalamnya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Engkau yang memberkati dengan shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia turun atas bangsa kami Indonesia. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah belas kasihan dan pengampunan-Mu Tuhan juga turun atas bangsa kami Indonesia. Biarlah keselamatan daripada Tuhan juga Tuhan limpahkan buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar semakin banyak orang boleh datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Dan biarlah Tuhan memakai setiap gereja-gereja-Mu, umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami semua untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Biar kami boleh menjadi kesaksian yang hidup berkat buat setiap orang yang ada di sekitar kami.
Biar Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan lewat gerejamu. Dan banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan lewat gerejamu. Tuhan, Engkau yang memberkati dan memakai gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan gerejamu di Indonesia ini khususnya Tuhan. Kami berdoa buat GB Basilia Menteng secara khusus di mana kami beribadah. Dan kami boleh bertumbuh sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat gereja ini. Biarlah Tuhan yang terus memakai gereja ini menjadi berkat. Bahwa gereja ini semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan yang terbaik. Menggenapi setiap rancangan Tuhan yang terbaik buat gereja kami GB Basilia Menteng ini Tuhan. Kami berdoa. Tuhan berkati setiap umat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati para pelayan, Tuhan memberkati para pengerja, Tuhan memberkati gembala sidang kami, Pastor Maya Montolalu. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan daripada Tuhan, kepekaan dan visi daripada Tuhan yang terus Tuhan taruh di dalam hati dan pikirannya untuk memimpin setiap umat Tuhan masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun juga dalam sepekan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Usia yang Tuhan tambahkan, biarlah Tuhan juga tambahkan hikmat, tambahkan pengenalan akan Tuhan dan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, dan berkat Tuhan yang berlimpah ada atas mereka. Dan Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga dari almarhum Ibu Li Elnio yang Tuhan panggil pulang kemarin. Kami berdoa Tuhan juga memberikan penghiburan sejati, kekuatan daripada Tuhan buat keluarga ini. Biarlah sukacita Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Pengharapan ada pertemuan ketika kami akan sama-sama dipanggil pulang Tuhan. Pada saatnya nanti di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan Yesus ada waktu yang terbaik buat setiap kami ya Tuhan. Di mana kami diberi kesempatan untuk hidup. Dan ada waktunya Tuhan juga panggil kami pulang. Biarlah kami selalu siap sedia. Kapanpun Tuhan akan panggil. Kami menjadi orang-orang yang didapati setia di hadapan Tuhan. Kami mendapati diri kami, Tuhan mendapati diri kami tetap setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus buat ibadah yang sudah berlangsung pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati kami. Ketika kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Kami percaya berkat Tuhanlah yang menyertai kami. Berkat Tuhanlah yang terus memimpin kami. Sebab kami tidak mampu hidup tanpa berkat Tuhan. Oleh karena itu kami angkat tangan kami bersama-sama di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah akan pimpinan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Dan siang hari ini, setiap kami yang datang tempat ini, baik yang ada di gereja-Mu maupun yang ada di rumah-rumah, ketika mereka menyaksikan secara online, biar berkat Tuhan turun atas setiap kami siang ini Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan dalam kehidupan kami, ada berkat Tuhan dalam keluarga kami, ada berkat Tuhan dalam pekerjaan kami, ada berkat Tuhan dalam pelayanan kami, ada berkat Tuhan dimanapun kami berada. Ada berkat dan penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan menjadikan kami berkat. Oleh karena itu Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Dan kami mau terima dengan iman segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha. Dan kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan bersatu dulu.